Nah, aktivitas selanjutnya untuk herbal dan pencernaan ya, gitu. Saluran pencernaan gitu kan. Sistem pencernaan. Ada yang namanya itu bitter atau istilahnya itu pahit. Gitu. Nah, pahit ini atau bitter ini ya, dia itu aktivitasnya itu begini. Dia merangsang sekresi. Sekresi itu ya kayak mengeluarkan lendir ya kalau bahasa awamnya ya. Jadi semisal kayak ludah atau kalau di saluran pencernaan ya ada lendir untuk mencerna. Nah itu ada enzim-enzim, nah itu sekresi ya. Gitu. Nah merangsang sekresi cairan pencernaan gitu oleh lambung dan usus. Jadi khusus lambung dan usus. Gitu. Ini bitter. Kalau teman-teman ketika masa kecil itu ada pernah minum jamu atau pernah setidaknya mendengar gitu kan, jamu yang pahit-pahit itu kan merangsang untuk doyan makan gitu ya. Makanya anak kecil kalau dikasih ini minum ini gitu kan, apa namanya istilah sambiroto atau apa yang pahitan kali kan. Nah itu biar apa, biar doyan makan gitu. Nah, ini mungkin efeknya sebenarnya bitter itu ya kali ya gitu. Ya itu tadi merangsang sekresi cairan pencernaan oleh lambung dan usus gitu. Nah apa saja tanamannya yang punya efek ini ya gitu. Nih bisa dilihat nih banyak banget. Saya kasih contoh itu ada 7. Kalau mau cari lebihnya banyak nih. Ada yang pertama serai dapur. Nah, serai ini ada banyak macamnya gitu, tapi hampir semuanya itu ya sifatnya bitter gitu. Ini nama latinnya Cymbopogon citratus, itu serai dapur. Nah daunnya ini itu bitter pahit. Terus juga dia tonik, ini bagus banget. Tonik itu membantu untuk ya apa ya, pengiriman nutrisi ke seluruh tubuh ya gitu. Nah itu tonik. Terus juga nah ini bagus ya jadi serai dapur ini daunnya itu bisa mengobati obesitas gitu. Jadi kalau dibuat apa ya, istilahnya wedang atau teh atau apa gitu, nah itu bisa membantu untuk mengobati obesitas. Dan masih banyak lagi manfaat dari tanaman ini, nanti khusus bisa dibahas ya untuk tanaman ini. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua ada sambiloto. Nah, sehingga ini yang pahit ini juga nih, sambiloto nih. Nama latinnya ini Andrographis paniculata. Nah tanaman ini itu juga bersifat hepatoprotektif, jadi dia bisa melindungi hati gitu, melindungi hati ya gitu. Nah itu bagus gitu. Jadi selain itu juga dia bersifat bitter pahit. Nah yang ketiga ada teh ya kan, Camellia sinensis. Nah ini juga dia bersifat kardiotonik, bagus untuk kesehatan jantung ya gitu. Itu teh, dan dia juga bitter tadi, pahit gitu. Jadi udah nggak diragukan lagi ya, makanya ada teh pahit ya. Gitu. Itu contoh ketiga. Terus ada yang selanjutnya ada, nah ini lagi daun bulu ayam atau Desmodium gengeticum. Nah akarnya itu juga bersifat ini tadi pahit ya, dan juga digunakan ya macam-macam ini tanaman ini ya, di daun bulu ayam gitu. Ini bagus banget ya ini sebenarnya, meskipun jarang dilirik karena orang-orang yang mungkin nggak tahu ini gitu. Terus ada juga mimba gitu. Mimba, nah ini Azadirachta indica, ini juga bagus tanamannya itu. Kulit pohonnya bitter itu, pahit dia. Terus cuman hanya saja dia minyaknya, tanaman ini mengandung minyak ya gitu. Dia punya efek kontrasepsi, jadi kurang bagus kalau ya yang pengen punya keturunan gitu kan, untuk mengonsumsi yang ini. Meskipun ini juga salah satu obat yang bagus, antioksidannya tinggi dan ya lain-lain ya gitu. Nanti coba dilihat tanamannya, ini nama latinnya. Bahkan ada yang ada jual online ya untuk bibitnya gitu. Dan ini juga jadi itu pestisida gitu, insektisida juga gitu kan, dan bahkan termasuk insektisida yang kuat gitu, tanaman mimba ini. Terus selanjutnya ada lagi ya jeringau. Nah, rimpangnya seluruhnya dia juga bersifat bitter atau pahit. Cuman hanya saja
Kalau rimpangnya ini dia bersifat halusinogen ringan, dia menimbulkan halusinasi ya, ringan tapi ya. Itu juga kalau mau halusinasi yang besar gitu kan, yang kuat, itu juga harus habis banyak. Mungkin sekitar teman-teman harus mengkonsumsi 1 kilo baru bisa berhalusinasi. itu untuk Dringo ya, atau nama latinnya Acorus calamus gitu. Ada selanjutnya, selanjutnya ini tanaman herbal ya kan, yang cukup terkenal di Bali, itu Pranajiwa atau nama latinnya Eucresta horsfieldi. Wangel tenan no. Itu bijinya itu bitter dan dia punya sifat afrodisiak gitu. Makanya termasuk obat yang bagus. Cuman kalau dia dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak, ada yang catatan itu ada yang dia sifatnya toksik gitu. Tapi justru bagusnya berarti dia kalau obat itu malah konsumsinya sedikit ya, bukan buahnya langsung satu botol besar gitu, satu botol minuman dibuat terus diminum, enggak. Jadi justru yang bagus itu adalah yang cuma sedikit dan dia berefek. Nah itu berarti obat, benar-benar obat ya. Kalau yang Pronojiwo ini juga dia efeknya ada efek narkotik ya, meskipun entah narkotik ya ringan lah ya, narkotik ringan gitu. Itu nah semua tanaman ini itu efeknya dia punya yaitu tadi bitter gitu. Apakah yang ini saja? Banyak banget gitu. Tapi ini ada contoh yang mudah ditemui gitu. Nah itu untuk bitter. Semoga informasinya bermanfaat ya. Silahkan dilanjutkan, ada di bawah semua, ada di playlist untuk yang pencernaan.